Demi Allah, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya berjanji. Diperintah oleh saudara Andi Agustinus untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang anggota DPR RI. Wakil ketua, satu ketua itu ada yang lihat, cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Wan Setia Novanto itu juga dikuatkan oleh M. Nazarudin yang mengaku sempat akan memberikan uang sebesar $150.000 Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Akmala. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205240171. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Hari ini saya akan membahas analisis putusan pengadilan dalam kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu kasus korupsi proyek KTP elektronik atau EKTP yang menyeret nama Ketua DPR RI kala itu, yaitu Bapak Setia Novanto. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena bukan hanya melibatkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah, melainkan juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik disalahgunakan untuk memperkaya diri, serta bagaimana sistem hukum bekerja untuk menjerat pelaku korupsi kelas kakap. Mari kita mulai dari latar belakang kasus terlebih dahulu. Proyek EKTP diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2011 dengan anggaran 5,9 triliun. Tujuannya adalah membangun identitas tunggal berbasis elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai pelayanan publik, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga perbankan. Sayangnya, proyek yang seharusnya memberi manfaat besar justru menjadi ladang korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta keterangan saksi di persidangan mengungkap adanya penyimpangan, antara lain yang pertama yaitu penggelembungan anggaran atau markup dalam pengadaan barang atau jasa. Lalu yang kedua adanya rekayasa lelang, di mana pemenang tender sudah ditentukan sejak awal. Lalu yang ketiga adanya pembagian fee atau komisi kepada pejabat, pengusaha, hingga anggota legislatif. Nah, dari praktik curang tersebut, negara mengalami kerugian lebih dari 2,3 triliun. Nah, apa keterlibatan Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI? Sebagai Ketua DPR RI, Setia Novanto disebut menggunakan kewenangannya untuk mengatur jalannya proyek demi keuntungan pribadi maupun kelompok. KPK membuktikan adanya aliran dana ke rekening pihak-pihak yang dekat dengan Setia Novanto, serta keterlibatan langsung dalam pertemuan yang mengatur proyek ini. Dalam perkara korupsi EKTP, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Setia Novanto dan para terdakwa lainnya dengan dakwaan alternatif. Artinya, jaksa mengajukan dua pilihan pasal yang bisa dipakai, tergantung yang mana yang terbukti di persidangan. Dakwaan yang digunakan yang pertama yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sedangkan untuk dakwaan kedua, jaksa menggunakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, setelah memeriksa fakta di persidangan, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Mengapa? Karena dalam kasus ini jelas bahwa Setia Novanto menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya sebagai Ketua DPR untuk ikut serta dalam proyek EKTP yang berakibat kerugian besar bagi keuangan negara. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 3 ini adalah yang pertama,
yaitu semua orang, setiap orang. Jelas, subjek hukumnya di sini adalah Setia Novanto sebagai pejabat. Lalu, yang kedua, tujuan menguntungkan diri atau orang lain. Motif memperkaya diri terbukti dari aliran dana. Lalu yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan. Nah, posisi Ketua DPR RI di sini memungkinkan Setia mempengaruhi kebijakan dan jalannya proyek. Lalu, merugikan keuangan negara. Kerugian negara di sini sudah sangat jelas dan terukur. Nah, semua unsur inilah yang kemudian diperiksa lebih detail di persidangan. Mengacu pada pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan sangat kuat, diantaranya yaitu adanya keterangan saksi. Puluhan saksi baik dari pejabat Kemendagri, pihak swasta, maupun anggota DPR menjelaskan pembagian fee dan peran Setia Novanto. Lalu, adanya keterangan ahli hukum dan ahli pengadaan barang atau jasa membuktikan adanya pelanggaran prosedur. Lalu, surat atau dokumen, kontrak proyek, laporan audit BPK, dan adanya bukti transfer dana. Lalu, petunjuk, pola komunikasi, kesesuaian keterangan saksi, serta fakta persidangan lain. Lalu keterangan terdakwa, meskipun banyak berbelit, namun memperkuat keyakinan hakim setelah dibandingkan dengan bukti lain. Nah, setelah unsur-unsur ini dibuktikan, mari kita lihat pertimbangan hakim. Pertama, soal vonis. Secara teori, pasal 3 Undang-Undang Tipikor memberikan ancaman maksimal 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Namun, hakim justru menjatuhkan vonis lebih ringan, yaitu 15 tahun penjara, lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah hukuman ini sudah cukup memberikan efek jerah? Banyak pihak menilai vonis ini belum maksimal sesuai dengan bobot kerugian negara yang sangat besar. Lalu kedua, soal justice collaborator. Setia Novanto pernah mengajukan diri sebagai justice collaborator, namun permohonan itu ditolak. Mengapa? Karena sejak awal proses penyidikan hingga persidangan, Setia Novanto dianggap tidak kooperatif dan tidak menunjukkan itikat baik. Bahkan, jaksa KPK secara tegas menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi justice collaborator. Maka wajar kalau vonis terhadap Setia Novanto lebih berat daripada 3 terdakwa lain yang sempat lebih kooperatif. Lalu yang ketiga, soal pidana tambahan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Ini patut diapresiasi karena langkah ini bisa menjadi jurisprudensi penting bagi hakim-hakim lain dalam kasus korupsi pejabat publik. Dengan kombinasi antara hukuman penjara dan pencabutan hak politik, diharapkan ada efek jera yang lebih kuat, sehingga calon koruptor lain akan berpikir ulang sebelum menyalahgunakan kewenangannya. Lalu yang keempat, soal uang pengganti. Hakim juga menegaskan bahwa tanggung jawab Setia Novanto tidak hanya sebatas apa yang ia nikmati secara pribadi, tetapi juga meliputi apa yang diperoleh dalam skema korupsi ini, sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Artinya, majelis hakim ingin benar-benar mengembalikan kerugian negara, bukan sekedar menghukum secara simbolik. Majelis hakim menegaskan bahwa Setia Novanto tidak hanya mengetahui adanya praktik korupsi, tetapi juga terlibat aktif. Pertimbangan yang memberatkannya antara lain yaitu dia terlibat langsung dalam pengaturan proyek. Lalu adanya bukti aliran dana yang jelas, lalu juga jabatan ketua DPR yang disalahgunakan, lalu kerugian negara 2,3 triliun, jumlah yang sangat besar, lalu juga dampaknya yang merugikan masyarakat luas. Faktor meringankannya hanyalah ia bersikap sopan selama di persidangan dan belum pernah dihukum. Namun tidak signifikan dibanding faktor memberatkan. Akhirnya Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dengan denda 500 juta serta uang pengganti 7,3 juta US dollar. Nah, mari kita analisis secara akademik dan kebijakan hukum.
Korupsi ini digolongkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Karena skala kerugian yang besar, dampak terhadap rusaknya kepercayaan publik, modus kompleks yang melibatkan banyak pihak dari legislatif, eksekutif, dan swasta. Dari sisi akademik, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjerat penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, yaitu penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, keadilan tidak hanya diukur dari sudut pandang hakim, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memaknai putusan tersebut. Banyak kalangan menilai bahwa putusan 15 tahun penjara terhadap Setia Novanto sudah menunjukkan kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada beberapa alasan. Pertama, ini menjadi bukti bahwa hukum bisa menjerat pejabat tinggi negara. Setia Novanto bukan orang sembarangan. Ia adalah ketua DPR, posisi strategis dalam politik Indonesia. Fakta bahwa ia bisa dijatuhi vonis berat menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Lalu yang kedua, majelis hakim juga menjatuhkan pidana berupa denda 500 juta dan uang pengganti 7,3 juta US dollar. Nah, ini dipandang sebagai langkah maju karena tidak hanya menghukum badan, tetapi juga menyentuh aspek finansial hasil kejahatan. Lalu yang ketiga, kasus ini dipandang sebagai kemenangan KPK. Banyak masyarakat yang waktu itu khawatir kasus EKTP tidak akan pernah terbongkar karena melibatkan pejabat tinggi dan politisi besar. Putusan ini seakan menegaskan bahwa KPK masih berfungsi sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa putusan terhadap Setia Novanto belum cukup adil dan masih menimbulkan kekecewaan. Beberapa kritik yang muncul yaitu antara lain, yang pertama, pidana dianggap ringan. Hukuman 15 tahun dinilai tidak sebanding dengan kerugian 2,3 triliun, apalagi bila dibandingkan dengan hukuman kasus kecil seperti pencurian. Lalu yang kedua, pidana tambahan tidak maksimal. Uang pengganti yang ditetapkan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian negara. Lalu yang ketiga, efek jera dipertanyakan. Ada anggapan hukuman ini tidak akan membuat pejabat lain takut melakukan korupsi. Lalu, drama persidangan. Mulai dari mangkir pemeriksaan hingga kecelakaan mobil, menimbulkan kesan publik bahwa proses hukum ini penuh rekayasa. Pro kontra ini menunjukkan masyarakat semakin kritis dan di satu sisi puas karena pejabat tinggi akhirnya dipidana, tetapi di sisi lain kecewa karena hukuman dianggap belum adil. Nah, dampak kasus terhadap kebijakan hukum yang pertama yaitu adanya penguatan KPK. Kasus ini membuktikan KPK mampu menyentuh pejabat setingkat ketua DPR. Lalu yang kedua, perkembangan hukum pidana korupsi. Putusan ini memperjelas penerapan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, terutama unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan. Lalu, integritas pejabat publik. Publik semakin sadar pentingnya integritas. Hal ini mendorong kebijakan baru seperti kewajiban LHKPN dan pengawasan lebih ketat terhadap pejabat. Lalu kebijakan kriminal secara umum menunjukkan perlunya pendekatan preventif bukan hanya represif seperti digitalisasi sistem pengadaan dan transparansi anggaran. Lalu yang terakhir ada persepsi internasional. Di satu sisi mencoreng citra karena memperlihatkan besarnya korupsi, tetapi di sisi lain menunjukkan Indonesia ini berani menghukum pejabat tinggi. Kasus ini mengajarkan bahwa hukum bisa menjerat siapapun, bahkan pejabat tinggi. Tetapi pertanyaannya, apakah vonis sudah memenuhi rasa keadilan? Banyak yang menilai belum, sehingga tantangan berikutnya adalah menjadikan kasus ini momentum untuk reformasi hukum dan budaya politik. Korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah budaya. Selama masih ada mentalitas jabatan untuk memperkaya diri, kasus serupa akan berulang. Maka pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai perubahan budaya, membangun integritas, menanamkan kejujuran, dan memperkuat pendidikan anti korupsi. Kasus Setia Novanto menjadi simbol bahwa hukum tetap bisa berjalan meski penuh drama.
Kini tantangan kita adalah apakah kasus ini hanya berhenti sebagai tontonan politik atau menjadi titik tolak membangun Indonesia yang lebih bersih. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.